Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, saya akan membawakan alur cerita film sikut-sikutan berjudul Under Ninja yang dirilis pada tahun 2025. Film bergenre action ini menceritakan tentang dunia modern Jepang yang diam-diam masih dipenuhi oleh organisasi ninja rahasia. Mereka bertugas melakukan misi-misi berbahaya seperti spionase, pembunuhan, hingga sabotase untuk kepentingan negara. Namun di balik bayang-bayang itu, muncullah ancaman dari kelompok ninja bawah tanah yang mulai bergerak mengacaukan tatanan dunia. Gimana kisah selengkapnya? Daripada penasaran, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan kisah tentang kehebatan ninja Jepang pada masa Perang Pasifik. Kala itu mereka menjadi musuh paling berbahaya bagi sekutu. Bahkan Jenderal MacArthur hampir saja tewas di tangan ninja Jepang, andai saja kelompok ninja pro Amerika tidak segera datang menolongnya. Peristiwa itu membuat sekutu murka. Sang panglima tertinggi pun langsung memerintahkan pemerintah Jepang untuk menyerahkan daftar pasukan ninja sekaligus membubarkan seluruh organisasi mereka. 70 tahun berlalu, dunia justru diwarnai konflik agama, etnis, hingga terorisme. Di tengah situasi itu, jejak para ninja kembali terendus. Awalnya ditemukan mayat seorang prajurit dengan luka khas yang hanya bisa dilakukan oleh ninja Jepang. Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa para elit ninja masih aktif hingga kini, terlibat dalam aksi pembunuhan dan sabotase secara rahasia. Diperkirakan dari sekitar 200.000 ninja di seluruh dunia, 90%-nya berada di Jepang. Scene kemudian beralih ke sebuah rumah sederhana. Seorang penulis novel botak bernama Yoshida tengah mengajukan premis ceritanya kepada Suzuki agar bisa diterbitkan. Namun usahanya kembali ditolak. Suzuki meminta Yoshida menulis ulang dari awal. Padahal, Yoshida sudah menyiapkan premis cadangan jika tulisannya gagal. Sayangnya, sebelum sempat membicarakannya, Suzuki mendapat pesan rahasia mendadak dari atasannya untuk menangkap ninja asing di distrik Nerima. Ia pun segera pamit, meninggalkan Yoshida seorang diri. Sesampai di lokasi, Suzuki berhasil menemukan ninja asing tersebut dan langsung mengejarnya. Namun ia malah mendapat serangan mendadak sehingga pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Dari kejauhan, seorang chunin atau ninja kelas menengah bernama Kato bersama rekannya yang bernama Ozu mengawasi jalannya duel itu. Mereka ingin menilai seberapa layak Suzuki mengemban tugas sebagai genin atau ninja tingkat awal. Sayangnya, Suzuki lengah dalam pertarungan itu dan hampir dikalahkan. Di detik-detik terakhir, tiba-tiba muncullah seorang pemuda tanpa alas kaki yang menembakkan tusuk gigi. Dalam sekejap, pemuda itu berhasil melumpuhkan ninja asing itu dengan gerakan penuh gaya. Meski begitu, pemuda itu tidak ingin menerima pujian maupun pengakuan, sehingga ia pergi meninggalkan Suzuki seorang diri dengan santuy. Keesokan harinya, pemuda santai itu yang ternyata bernama Kuro menjalani hari-harinya dengan hanya bermain tembak-tembakan tusuk gigi ke langit-langit kamar sambil rebahan di kamar kosnya. Tak lama kemudian, Kato datang menyamar sebagai kurir dan membawa sebuah kotak untuknya. Sambil berbincang, Kato menjelaskan bahwa banyak ninja genin kini menganggur, bahkan berkhianat dengan kabur dari organisasi resmi ninja Jepang yang dikenal sebagai NIN. Ia pun mengingatkan Kuro agar jangan sekali-kali mencoba kabur jika tidak ingin hidupnya berakhir. Kato kemudian memberikan misi rahasia kepada Kuro, yakni mencari informasi kelompok Under Ninja atau UN.
organisasi yang memisahkan diri dari Nin dan bersembunyi di bawah tanah sejak Perang Dunia. Mereka diduga bermarkas di ruang rahasia sekolah SMA Kodan. Untuk mendukung tugas itu, Kuro diminta menyamar sebagai murid SMA Kodan. Segala kebutuhan sudah dipersiapkan, termasuk kunci jawaban tes masuk sekolah yang akan ditaruh Kato di lantai gedung sekolah. Di tengah obrolan, sebuah tusuk gigi jatuh dari langit-langit. Kuro berusaha menangkapnya, tetapi justru disalahpahami seolah ia menyerang. Untung saja refleks Kato jauh lebih cepat. Setelah Kato pergi, Kuro membukakan kardus yang berisi seragam SMA Kodan serta sebuah jaket canggih. Jaket itu memiliki kemampuan menghilang sekaligus melindungi penggunanya dari serangan senjata tajam maupun peluru. Sayangnya, hanya bagian atasnya saja sehingga kakinya masih terlihat. Layaknya anak kecil mendapat mainan baru, Kuro pun langsung mencoba jaket itu dengan penuh rasa kagum. Tak lama kemudian dari arah kamar mandi, tetangga kosnya yang bernama Kawado meminta Kuro mengambilkan tisu karena posisinya sulit dijangkau. Ia berpesan agar Kuro tidak melihat dirinya jika tidak ingin nyawanya terancam. Dengan teknik ninjanya, Kuro berhasil mengembalikan tisu tersebut. Namun tanpa sengaja, ia melihat Kawado yang sedang buang tai. Sebagai bentuk permintaan maaf, Kuro pun memberikan sakret bir milik kamar kos sebelah milik Ono karena ia memiliki akses pintu geser ke kamarnya. Mereka pun minum bersama hingga akhirnya Kawado mabuk berat dan tak sadarkan diri. Kuro lalu menggendongnya masuk ke kamarnya. Saat hendak kembali ke kamarnya, Kuro mendengar suara Ono dari jalanan yang sedang bergembira karena menyelesaikan pekerjaannya dan ingin merayakannya dengan bir. Namun kegembiraan itu berubah menjadi amarah ketika ia mendapati kaleng birnya habis. Ono menuduh Kuro sebagai pelakunya, sebab hanya Kuro yang punya akses masuk ke kamarnya. Kuro pun mencoba mengelak sekaligus meminta maaf sambil menutup pintu geser. Meski Ono berulang kali membuka pintu untuk menginterogasinya, Kuro tetap diam dan tenang seolah tidak berbuat kesalahan serta kembali menutupnya berulang kali. Pada akhirnya Ono pun menyerah karena kalah berdebat. Keesokan harinya, Kuro sampai di SMA Kodan, distrik Nerima, tempat ia ditugaskan menyamar. Di situ ia sempat bengong di gerbang sebelum ditegur oleh seorang gadis bernama Ayaka Noguchi karena menghalangi jalan masuknya. Mereka pun berdebat kecil soal alasan Kuro mengenakan jaket di musim panas. Belum sempat selesai, Pak Shinobu datang dan minta keduanya segera masuk ke kelas. Di ruang kelas, Pak Shinobu memberikan lembar ujian untuk mereka berdua. Meski Kuro murid baru, Ayaka tetap diwajibkan ikut karena saat ujian sekolah sebelumnya ia tidak hadir. Kuro pun mencari bangkunya hingga akhirnya duduk di samping Ayaka. Di situ Ayaka sempat salah tingkah mengira Kuro tertarik padanya. Padahal alasannya sederhana, karena tempat itu adalah lokasi kunci jawaban ujian yang sudah disiapkan oleh Kato. Untungnya dengan teknik sandi ninja, Kuro membaca jawaban dari butiran beras berwarna di lantai. Ia begitu percaya diri, namun teriakan Ayaka yang melihat butiran itu membuatnya panik, apalagi Pak Shinobu mendekat. Untuk menutupi triknya, Kuro pun mengarang cerita bahwa itu adalah telur serangga beracun yang bisa membunuh jika disentuh. Tapi Pak Shinobu yang ketakutan segera menyuruh Ayaka mengambil sapu. Melihat itu, Kuro pun pura-pura menjatuhkan penghapus dan bahkan menembak pantat Ayaka astagfirullahaladzim dengan teknik tiupnya demi mengulur waktu agar bisa menyelesaikan jawabannya. Namun keadaan makin runyam ketika Pak Shinobu tanpa sengaja menginjak butiran beras yang berisi kunci jawaban. Tak ingin semuanya hilang, Kuro pun menggunakan jurus elemen airnya. Ternyata jurus air itu adalah berpura-pura ngompol hingga lantai basah. Ia pun menangis pura-pura panik. Pak Shinobu merasa kasihan lalu membawanya ke toilet. Sementara Ayaka ditugaskan membersihkan lantai. Dan ujian selesai dengan nilai kompensasi. Sepulang sekolah, Kuro mengajak Ayaka pulang bersamanya. Bahkan ia mengundang Ayaka mampir ke rumah. Awalnya Ayaka menolak karena merasa tidak etis masuk ke kamar kos laki-laki. Namun rasa penasarannya membuat ia akhirnya setuju. Alih-alih masuk ke kamar, Kuro malah mengajaknya naik ke atap rumah yang ternyata pemandangannya lebih indah.
Meski perilaku Kuro terbilang aneh, Ayaka tetap menemaninya sambil berbincang banyak hal seputar SMA Kodan. Ayaka menceritakan tentang seorang siswa bernama Eita yang menjadi korban perundungan karena ketahuan merekam diam-diam di toilet wanita. Ia juga menjelaskan bahwa sekolah mereka dulunya bekas fasilitas militer, sehingga terdapat ruang bawah tanah tersembunyi di hutan belakang sekolah. Selain itu, Ayaka juga menyinggung soal seorang pesuruh sekolah misterius yang konon sudah berada di sekolah itu sejak 20 tahun yang lalu. Mendengar itu, Kuro pun mulai yakin mendapat petunjuk. Saat hari mulai sore, Ayaka pamit pulang. Namun ketika berjalan di atap, ia tak sengaja menginjak genteng rapuh hingga terjatuh. Kuro pun segera melompat untuk menolong dan tanpa sengaja mengaktifkan airbag dari jaket canggihnya. Meski Ayaka berhasil selamat, ia sudah pingsan dengan wajah konyolnya. Dan akhirnya Kuro pun menggendongnya pulang ke rumah. Di malam harinya ketika Ono sedang mengenakan BH milik Kawado, ia mendadak kaget dengan kemunculan Kuro dari balik pintu geser. Rasa malu pun tak terhindarkan. Kuro yang penasaran akhirnya mengajaknya minum sake agar Ono mau bercerita tentang alasan dia memakai Ono kemudian mengisahkan 2 hari yang lalu ia melihat BH itu melayang di langit saat pulang dari kantor yang kini memecatnya. Ketika mencoba meraihnya, ia merasa seperti diawasi hantu dari bawah. Namun Kuro menduga itu hanyalah ulah drone anak-anak yang usil, sehingga Ono tak perlu khawatir. Apalagi sampai melakukan ritual pemakai BH milik Kawado. Akhirnya malam pun tiba. Kuro sengaja bersiaga menggunakan jaket transparannya dan membuat jebakan dengan meletakkan BH tersebut. Benar saja, seorang pemuda datang dan terkena hukuman tongkat setrum milik Kuro. Pemuda itu ternyata Eita, siswa yang pernah diceritakan oleh Ayaka. Eita sempat pura-pura pingsan, tetapi langsung terkejut ketika tahu Kuro adalah teman Ayaka. Kuro lalu menegaskan, ia tahu soal perundungan yang menimpa Eita dan menyuruhnya berangkat tanpa takut dibully karena Kuro berjanji akan melindunginya di SMA Kodan mulai besok pagi. Keesokan harinya, Shin memperlihatkan seorang pemuda berlari dikejar oleh Shiruken. Seorang ninja berbalut pakaian transparan pun muncul. Ia mengatakan bahwa satu-satunya jalan bagi ninja yang kabur hanyalah bergabung dengan Under Ninja. Namun Saruta menolak sebab ia hanya ingin menguji kemampuan dirinya tanpa peduli peperangan Nin maupun UN, bahkan jika harus mati sekalipun. Dan pemuda itu pun harus mati karena menolak ajakan UN. Sementara itu, Yoshida tampak sibuk menulis novel. Yoshida awalnya menulis karyanya bertema sejarah, namun karena tak laku, ia kini mencoba menulis fiksi spekulatif. Setelah malam cukup larut, ia memutuskan untuk istirahat tanpa mengunci kamarnya. Hal ini ia lakukan karena beberapa tahun yang lalu, seorang ninja bernama Amane menodongkannya dengan katana dan menceritakan kisah 7 ninja melawan 200 pasukan di kedutaan besar. Yoshida diminta menuliskan kisah itu, dan sejak saat itulah banyak ninja lain datang menceritakan pengalaman mereka. Mulai dari menangkap pembunuh berantai dan memenangkan perburuan Air Max. Ninja-ninja itu selalu mengisahkan masa lalunya. Namun suatu hari, ada seorang ninja wanita yang justru bercerita masa depannya yang ingin memusnahkan seluruh ninja di dunia. Keesokan harinya, Kuro berangkat sekolah bersama Eita. Mereka singgah ke rumah Ayaka agar bisa berangkat bertiga. Ayaka pun terkejut melihat Eita. Sementara Eita juga tak percaya Ayaka dekat dengan Kuro. Dalam perjalanan, Ayaka menyinggung kasus Eita yang merekam di toilet siswi. Eita menjelaskan bahwa niatnya sebenarnya ingin melaporkan adanya penyadap, tetapi malah ia yang disalahkan. Mendengar itu, Kuro pun mulai waspada karena kehadiran penyadap di sekolah jelas mencurigakan. Sesampainya di kelas, Kuro memperkenalkan dirinya. Di sisi lain, Eita berjalan ke bangkunya namun dihadang oleh Azuma. Kuro tak tinggal diam. Ia membuat kaki Eita menginjak kaki Azuma. Aksi itu pun disaksikan oleh gadis tercantik di sekolah yang bernama Yamada yang kagum dengan keberanian Kuro. Tidak lama kemudian, laser merah dari boneka menyorot wajah Kuro.
yang membuatnya keluar kelas tanpa memperdulikan gurunya. Di luar ia bertemu dengan Hachiya, ninja kelas Genin yang mengatakan seharusnya dialah yang menghabisi ninja asing yang bertarung dengan Suzuki. Namun karena Kuro muncul tiba-tiba, ia gagal menguji kemampuannya. Tiba-tiba dari kejauhan, pesuruh sekolah yang juga ninja bernama Awanama diam-diam mengawasi mereka. Awanama kemudian memamerkan teknik mendengarnya dengan menebak jumlah uang di kantong guru. Kuro pun terkesima. Meski belum sempat menemuinya, namun tak lama Hachiya memberitahu Kuro bahwa Eta sedang dirayu Yamada untuk membawakan sebuah kardus. Tanpa sadar, Eta justru dijebak dan dibawa ke Azuma serta Nohechi yang kemudian membulinya di belakang sekolah. Kuro pun segera turun dengan gaya ninjanya. Azuma mencoba melawan, begitu juga Nohechi. Tetapi semuanya sia-sia karena Kuro dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Di sisi lain, Ayaka yang mulai menyimpan perasaan kepada Kuro merasa cemburu karena Sato terlibat akrab dengannya. Bahkan ia bertanya apa yang mereka bicarakan di kelas. Sato pun menjawab bahwa Kuro kagum dengan klan keluarganya, sehingga membuatnya sedikit menyukai Kuro. Ketika Kuro lewat, ia menanyakan keberadaan pesuruh sekolah. Ayaka dan Sato sama-sama berebut menjawab, seakan mencari perhatian. Setibanya di tempat pesuruh sekolah, Kuro langsung masuk ke ruangan Awanama. Di dalam, ia langsung menyambut Kuro dengan katana. Namun Kuro mengingatkan agar ia tidak bertindak gegabah, sebab sebuah alat canggih di luar angkasa bernama Ton telah mengarahkan lasernya kepadanya. Mendengar nama Ton, Awanama terdiam karena teringat alat canggih luar angkasa milik Nin yang mampu mengincar ninja di mana saja. Dan benar saja, dari luar angkasa, Ton menembakkan lasernya mematahkan katana Awanama. Saat Kuro pergi, ia melihat Yamada di luar sedang menatapnya dengan senyum penuh misterius. Apalagi tempat itu sepi, jarang didatangi oleh pelajar. Kita kembali ke Yoshida yang sedang berendam di bak mandi. Ia lalu kembali ke ruang kerjanya, namun suasana mendadak canggung saat Suzuki tiba-tiba muncul hanya untuk mengambil naskah novelnya. Di sisi lain kota, ninja transparan kembali berulah di minimarket dengan mengacak-acak rak makanan dan melempar shuriken. Penjaga minimarket yang merupakan seorang jonin atau ninja pensiunan berhasil membelah serangan itu dengan katana dan merasa percaya diri. Akan tapi ia tak menyangka ninja transparan itu sudah berada tepat di depannya. Berita kematian salah satu ninja jonin organisasi Nin pun sampai ke ponsel Suzuki. Tak lama kemudian, ia sendiri mendapat serangan mendadak dari ninja UN dengan jaket transparan. Suzuki pun melawan dengan tongkat kejut, tetapi kehadiran Sato membuat situasi semakin berbahaya. Anehnya ninja UN tidak jadi membunuh mereka. Ia justru mengingat masa lalu bahwa Suzuki pernah dicintainya. Sebelum pergi, ninja UN memperingatkan bahwa kematian Sato akan terjadi di SMA Kodan. Keesokan harinya di sekolah, Eta yang mengagumi Yamada terkejut melihat hobinya yang aneh. Di saat itu juga Nohechi muncul membenturkan kepalanya lalu menyeret Eta ke tempat sepi. Alih-alih membalas dendam, Nohechi justru bersujud memohon agar Eta mempertemukannya dengan Kuro. Saat Kuro muncul, Nohechi mengutarakan ambisinya menjadi preman nomor 1 SMA Kodan dengan menantang legenda bawah tanah bernama Saemon Saburo. Awalnya Kuro tak peduli, namun karena terobsesi dengan klan langka Jepang, ia pun menerima ajakan itu sebab klan Saemon Saburo hanya tersisa sedikit di dunia. Malam harinya, Kuro meminta izin kepada Kato untuk pergi ke ruang bawah tanah SMA Kodan. Kato menyetujuinya sambil mengingatkan agar lebih waspada, sebab ninja transparan semakin merajalela meski sudah dilarang oleh pemerintah. Demi mengantisipasi sesuatu yang buruk, Kato pun berencana mengirim Suzuki dan Hayase ke sekolah untuk membantu Kuro.
Sementara itu, Ayaka memilih masuk ke kamar ketika melihat orang tuanya tertawa menonton televisi. Saat terbahan, ia membayangkan masa depan bersama Kuro. Namun lamunannya buyar saat mendapati Kuro tiba-tiba muncul di depannya. Kuro memperingatkan agar besok ia tidak pergi ke sekolah karena sekolah akan lenyap. Dan benar saja, keesokan paginya, Asuma yang baru hendak memasuki gerbang sekolah mendadak tewas mengenaskan setelah kepelapannya ditebas oleh ninja UN. Di sisi lain, Ayaka yang semalam mendapat peringatan Kuro bertemu dengan Awanama dan menceritakan hal itu. Awanama menduga peristiwa besar akan terjadi, lalu menitipkan sebuah cincin untuk Kuro. Sementara itu, di pusat komunikasi markas Nin, operator Ozu memberi kabar kepada Suzuki dan Haseya bahwa ninja UN telah menyusup ke SMA Kodan. Mereka diperingatkan siaga penuh. Sementara itu, Kuro bersama Nohechi dan Eta menuju markas bawah tanah. Namun hanya Kuro yang berani masuk, sementara keduanya menunggu di luar dengan ketakutan. Sementara itu di ruang kelas, murid-murid dikejutkan dengan sosok Azuma yang masuk tanpa kelapa. Mereka semua langsung panik diikuti pembantaian besar oleh ninja UN. Suasana pun menjadi kacau, murid-murid berhamburan lari keluar. Ayaka yang melihat situasi itu pun hanya bisa berdiri kebingungan. Dari gedung lain, seorang murid yang sedang makan di toilet nyaris jadi korban shuriken ninja UN. Namun karena dianggap aneh, ia pun dibiarkan hidup. Sementara itu, Suzuki berjalan menyusuri lorong sekolah sambil mendengarkan pengumuman kepala sekolah lewat pengeras suara tentang kondisi darurat yang terjadi. Namun mic-nya tiba-tiba mati. Tak lama kemudian, Awanama mengumumkan kepada seluruh murid SMA Kodan agar tetap berada di kelas masing-masing. Ia juga memberikan kode kepada Suzuki dan Hachiya, lalu memerintahkan Suzuki agar menemukan keberadaan ninja UN yang kini berada di gedung lain. Sebab jika dibiarkan, nyawa para murid akan terancam. Di lorong sekolah, ninja UN yang sudah diketahui identitasnya bernama Saruta mulai menggila dan membantai murid satu persatu. Kini Suzuki pun langsung berhadapan dengan Saruta. Ternyata Saruta dulunya menyimpan rasa kepada Suzuki ketika masih di akademi. Namun karena cintanya tak terbalas, kini ia berubah menjadi lawan. Suzuki pun terdesak, bahkan tandem kakinya terluka. Untung saja Kato datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Meski Saruta menghatikan mode transparan, Kato dengan cerdiknya menyiramkan sayuran ke tubuhnya agar mudah terdeteksi. Saruta memang berhasil kabur, tetapi Kato telah merekam seluruh data pertarungan itu melalui kacamata canggihnya. Di sisi lain, Ayaka mencari keberadaan Kuro dan mendapat kabar dari Eta bahwa Kuro tengah berada di markas bawah tanah. Ia pun bergegas ke sana. Tak lama, Sato mengajak Eta masuk ke sekolah untuk menolong Suzuki yang sedang mengobati kakinya, karena engkel kakinya putus akibat serangan Saruta. Suzuki akhirnya dipapah oleh Eita. Sementara itu, Kuro terus melangkah menyusuri ruang bawah tanah hingga berhadapan dengan seorang ninja wanita dari ninja UN, yang tidak lain ternyata Yamada, si gadis polos. Di sekolah, Saruta kembali muncul dengan target utamanya, yakni Hachiya, cucu dari Tara, salah satu panglima ninja legendaris. Pertarungan pun berlangsung sengit hingga tubuh Saruta sempat terkunci oleh senjata Ton. Hachiya memang berniat bunuh diri untuk mati bersama Yamada, namun sebelum ditembakkan ia berhasil melepaskan diri. Sementara itu di ruang bawah tanah, Kuro langsung menyerang Yamada dengan bom. Meski serangannya mudah dihindari, pertarungan mereka pun berlangsung sengit dan jelas terlihat Kuro kewalahan. Yamada sendiri masih bisa tersenyum karena yakin kemampuan Kuro jauh di bawahnya. Ia bahkan memancing Kuro agar menggunakan senjata Ton, sebab itu akan membuka peluang bagi UN untuk mendeteksi lokasi dan merebut kekuatan Ton. Namun Kuro menolak karena sadar itulah tujuan utama mereka. Sementara itu, Sato dan Eta memapah Suzuki ke aula olahraga.
lalu menemukan pintu rahasia menuju bekas pabrik bawah tanah berkat arahan Awanama. Suzuki menjelaskan bahwa tempat itu dulunya merupakan pabrik uang palsu ninja UN sekaligus lokasi eksekusi ribuan wanita dan anak-anak. Awanama membenarkan itu karena ialah satu-satunya orang yang selamat dari tragedi itu. Makanya sampai sekarang ia masih bertahan di situ sebagai penjaga makam tragedi mengerikan tersebut. Kembali ke pertarungan, Yamada semakin menekan Kuro. Tak lama kemudian sebuah roket pengantar katana pun tiba untuk Yamada. Sementara itu di luar angkasa, informasi hasil pertarungan Saruta dan Haichiya telah sampai ke satelit Nin. Kato yang menyadari hal ini segera memperingatkan Ozu agar semua ninja di bumi bersiap menghadapi kemungkinan buruk. Haichiya kembali melawan Saruta di atap sekolah. Namun jaket transparan yang digunakan oleh Saruta hanyalah pengalihan. Ia nyaris menghabisi Haichiya dari belakang. Tapi Sato segera datang dan menebas tubuh Saruta. Di waktu bersamaan, Ayaka tiba di markas bawah tanah tempat Kuro bertarung. Ia lalu memberikan benda titipan Awanama yang ternyata adalah cincin pemanggil katana. Dengan katana itu, Kuro akhirnya mampu melancarkan perlawanan balik terhadap Yamada menggunakan katana. Namun serangan yang terlihat ternyata hanyalah bayangan rencana Kuro saat menghadapi Yamada. Ia mencoba memikirkan strategi lain, namun hasilnya tetap sama. Tanpa pilihan, Kuro pun akhirnya nekat menyerang meski sadar pertarungan itu bisa merenggut nyawanya. Kuro pun langsung menyerang titik buta, namun Yamada berhasil menghindarinya. Akhirnya Kuro pun nekat untuk saling menusuk. Dalam detik terakhir, Yamada mengungkapkan tujuan sebenarnya, yakni menghancurkan SMA Kodan sekaligus menghapus kisah masa lalu dan memulai peperangan baru antara Nin dan UN. Tak lama setelah itu, Yamada pun tewas, sementara Kuro yang terluka parah meminta Ayaka meninggalkannya. Akan tetapi Ayaka menolak dan tetap berusaha membawa Kuro keluar. Di sisi lain, di markas Nin, para panglima legendaris panik saat mengetahui ninja UN telah menyusup ke satelit Ton. Tujuannya jelas, mengambil data sekaligus menguasai kendali Ton untuk menembakkan laser berskala besar ke SMA Kodan. Perintah untuk meletakkan satelit sempat dikeluarkan, namun ninja UN berhasil lebih dulu menguasainya, dan ledakan besar pun tak dapat dihindarkan. Sementara itu, Eta, Suzuki, dan Sato berhasil keluar dari jalur rahasia. Mereka mendapati SMA Kodan sudah hancur luluh lantak. Di tengah runtuhan, Kuro yang sadar hidupnya tak lama lagi memaksa Ayaka menyelamatkan diri dengan jaketnya. Namun Ayaka menolak meninggalkannya, hingga hanya dirinya seorang yang berhasil keluar karena jaket itu memiliki airbag. Ia pun menangis pilu, tak mampu membawa Kuro cinta sejatinya bersama. Sebelum kisah berakhir, tampak Eta meratapi kepergian sosok teman yang pernah menerimanya. Ono dan Kawado pun terlihat bersulang untuk mengenang Kuro di kos-kosan. Sedang Ayaka yang tak kuasa menyaksikan berita tentang hancuran SMA Kodan memilih kembali ke kamarnya. Namun setibanya di sana, ia terkejut mendapati seorang laki-laki yang sangat mirip dengan Kuro. Ternyata sosok itu adalah Juru. Film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Under Ninja. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.